Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Luar Luar biasa sekali ini ya. Dan mau ngapain nih hari ini? Oke, baik, ketemu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andi Rifan atau bisa dipanggil dengan Andi, dan saya adalah sebagai dosen dari mata kuliah Tourism Geografi. Oke, ini adalah pertemuan pertama dari mata kuliah ini, dan saya akan sedikit menjelaskan tentang RPS atau Satuan Acara Perkuliahan dari mata kuliah ini. Jadi kuliah ini terdiri dari 3 SKS bebannya dan akan ditempuh selama kurang lebih 14 kali pertemuan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang merupakan gabungan dari 2 cabang ilmu, yaitu antara ilmu geografi dengan ilmu pariwisata. Dan untuk geografi pariwisata itu sebenarnya merupakan cabang dari ilmu geografi. Cabang ilmu geografi itu ada banyak. Yang cabang utamanya itu ada geografi manusia dan geografi fisik. Dan geografi pariwisata itu ada di bawah geografi manusia. Jadi seperti itu gambaran singkat mengenai mata kuliah ini. Kemudian untuk kemampuan yang diharapkan setelah kalian mengikuti mata kuliah ini, yang pertama adalah mengetahui dan memahami masalah dan perkembangan kepariwisataan di Indonesia. Nah, jadi kita di sini meskipun namanya geografi pariwisata, tapi kita tetap belajar kepariwisataan secara umum, tapi dari sudut pandang geografi. Jadi untuk deskripsinya tadi kalau boleh saya ulangi, jadi geografi pariwisata itu adalah penjelasan atau kepariwisataan dari sudut pandang geografi, seperti itu ya. Jadi kita masih mempelajari pariwisata secara umum tapi dari sudut pandang geografi, dan itu diharapkan yang akan kalian dapatkan selama mengikuti perkuliahan ini. Kemudian yang kedua mengetahui dan memahami konsep geografi dalam pariwisata. Apa saja konsep-konsep yang dipelajari dalam kepariwisataan ini dari ilmu geografi ini. Tidak semua dari geografi itu akan dipelajari dalam mata kuliah ini, tapi yang berhubungan dengan pariwisata saja. Kemudian yang ketiga, mengetahui dan memahami hubungan ilmu geografi dengan ilmu pariwisata. Ya, sebenarnya ilmu geografi dengan ilmu pariwisata itu adalah 2 ilmu yang berbeda. Tapi ada hubungannya, ada titik pertemuannya. Nah, hubungannya itulah yang akan kita pelajari selama kurang lebih 1 semester ke depan nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah mengetahui dan memahami tentang unsur-unsur geografi bentang alam di Indonesia. Dalam mata kuliah ini kita akan mengenal jenis-jenis bentang alam, mulai dari bentang lahan pegunungan, bentang lahan struktural, bentang lahan fluvial, sampai bentang lahan marine. Kita akan pelajari semua, dan kita akan memahami apa saja potensi bentang alam itu, potensi yang bisa digali untuk kegiatan pariwisata. Kemudian selanjutnya mengetahui dan memahami tentang potensi daya tarik wisata tiap bentang lahan tersebut. Jadi tujuan kita belajar tentang bentang lahan agar kita tahu potensi wisata apa yang bisa dimanfaatkan dari tiap bentang alam tersebut. Kemudian selanjutnya mengetahui dan memahami resiko bencana dari tiap bentang alam. Ya, seperti kita ketahui ya, bahwa negara kita itu adalah negara yang sering sekali mengalami bencana alam. Nah, salah satu dampak yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut adalah sektor pariwisata. Jadi sektor pariwisata adalah sektor yang terdampak dengan adanya bencana-bencana yang terjadi di Indonesia ini. Dan kita akan belajar tentang resiko kebencanaan itu dan apa hubungan antara bencana dengan pariwisata. Nah, itu diharapkan setelah kalian belajar geografi pariwisata itu bisa memahami resiko bencana tiap bentang alam dan tiap pada kawasan wisata. Kemudian yang terakhir, mampu memanfaatkan peta untuk menunjang kepariwisataan. Sudah tahu peta ya? Sudah ya, pasti ketika kalian SMA dulu pernah tahu apa itu peta dan apa fungsi peta. Peta itu banyak sekali fungsinya. Seperti Mas Jevan, peta itu menurut Anda apa? Sarana untuk menunjukkan lokasi, ya betul sekali. Kalau menurut Mas Septian, peta itu apa? Peta itu merupakan media yang menggambarkan tentang kondisi tempat-tempat yang ada di dunia ya. Ya, kalau teman-teman pernah lihat film Dora itu kan aku peta gitu. Itu peta itu adalah untuk menunjukkan lokasi, betul sekali seperti yang kata Mas Ivan tadi. Dan dalam mata kuliah ini kita akan belajar peta dan khususnya
apa saja fungsi peta untuk menunjang kajian kepariwisataan. Itu yang diharapkan akan kalian dapatkan dalam mata kuliah ini. Kemudian materi pembelajaran, materi yang akan kita pelajari ada 5 materi pokok. Yang pertama adalah pengantar geografi pariwisata yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini. Kemudian materi kedua kita akan belajar tentang pariwisata dan bencana. Apa hubungan antara pariwisata dan bencana? Kemudian materi ketiga kita akan mengenal bentang lahan dan potensinya untuk pariwisata. Materi keempat adalah tentang geowisata dan geopark, dan materi terakhir adalah tentang pengembangan pariwisata. Ini 5 materi pokok yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan dalam mata kuliah ini. Kemudian materi pertama, pengantar geografi pariwisata. Dalam materi ini kita akan mengenal apa itu geografi pariwisata, apa saja cabang-cabang dari ilmu geografi, dan apa hubungan antara geografi dengan ilmu pariwisata, dan elemen-elemen dari geografi itu apa saja yang masuk dalam pariwisata. Itu yang akan kita pelajari dalam materi pertama. Kemudian untuk materi kedua, kita akan mengenal pariwisata dan bencana. Apa hubungan antara pariwisata dan bencana, dan mengapa kita perlu belajar kebencanaan ini sebagai mahasiswa pariwisata. Ya, seperti kita tahu bahwa negara kita itu sering sekali mengalami bencana alam, dan ketika kita merencanakan pariwisata, kita harus mempertimbangkan aspek kebencanaan ini. Karena mengapa? Karena buat apa kita membangun sebuah kawasan wisata yang bagus, kawasan wisata yang megah, kalau kemudian besoknya terjadi bencana alam, maka rusaklah semua yang kita sudah bangun itu, kawasan wisatanya. Itu kalau tidak mempertimbangkan aspek kebencanaan. Tapi ketika merencanakan pariwisata itu memasukkan aspek kebencanaan atau analisis kebencanaan dalam membangun pariwisata, itu kita sebisa mungkin meminimalisir dampak yang ditimbulkan bencana terhadap kawasan wisata. Ya, kita akan belajar apa itu strategi mitigasi dan adaptasi terhadap bencana yang bisa diterapkan pada sebuah kawasan wisata. Itu inti yang akan kita pelajari pada materi kedua. Kemudian materi ketiga kita akan mengenal jenis bentang lahan. Ada 8 jenis bentang lahan yang akan kita pelajari. Kita akan mengenal bagaimana karakteristik dari tiap bentang lahan itu, mulai dari bentang lahan gunung api atau vulkanik, kemudian struktural, kemudian marine, fluvial, sampai dengan bentang lahan karst. Kita akan mengenal karakteristik dari tiap bentang alam itu. Dan yang paling penting kita akan mengenal potensi pariwisata dari tiap bentang alam tersebut. Selama ini kita mengenal ya, ada salah satu jenis wisata itu adalah jenis wisata alam. Betul ya? Betul ya? Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya, kayaknya biar tetap semangat ya. Jadi salah satu jenis wisata itu adalah wisata alam. Nah, dari wisata alam itu sebenarnya masih bisa diklasifikasikan lagi berdasarkan jenis bentang alamnya. Apakah dia termasuk wisata alam bentang alam vulkanik, ataukah termasuk fluvial, ataukah termasuk karst, ataukah termasuk wisata alam marine. Nah, itu kita akan pelajari di materi yang ketiga ini. Dan juga yang penting juga adalah kita akan mengenal bencana apa saja yang bisa terjadi pada tiap bentang alam tersebut. Karena tiap bentang alam itu potensi ancaman bencananya berbeda-beda. Misalnya bencana alam yang terjadi di laut atau di pantai dengan bencana alam yang terjadi di daerah pegunungan itu kan beda. Nah, itu akan kita pelajari apa saja bencana yang bisa mengancam pada tiap bentang lahan. Kemudian materi keempat kita akan belajar mengenai pengembangan pariwisata. Kita akan mengenal kembali apa itu komponen supply, komponen demand dalam pariwisata. Kita akan mengenal apa itu atraksi wisata, aksesibilitas, fasilitas wisata. Dan kita juga akan melakukan observasi atau mengamati langsung ke lapangan pada daya tarik wisata yang berbasis bentang lahan. Kita akan mengenal komponen-komponen apa saja yang ada di dalamnya, kemudian kita akan kembangkan berdasarkan komponen-komponen yang ada di sana itu. Untuk materi kelima, kita akan mengenal geotourism atau geowisata. Kita akan mengenal apa itu definisi geowisata dan apa hubungan antara geowisata dengan geopark. Ini dua istilah yang saling berhubungan ya, antara geowisata dengan geopark. Kalau kita bicara tentang geopark itu pasti kita bicara tentang geowisata. Mungkin istilah geopark itu akhir-akhir ini lebih familiar daripada istilah geowisata itu sendiri ya. Dan ini adalah salah satu destinasi mungkin yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam beberapa tahun ke depan. Dan kita akan mengenal contoh-contoh geopark yang ada di Indonesia itu, khususnya yang
Geopark nasional dan juga yang ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark. Selanjutnya ini secara keseluruhan kalau disingkat ada 14 kali pertemuan, dan ini tiap pertemuan materi apa saja yang akan kita pelajari bisa dilihat dalam tabel ini. Jadi satu materi itu bisa dipelajari nggak hanya satu kali pertemuan, tapi bisa lebih dari satu pertemuan atau 2-3 kali pertemuan juga bisa. Kemudian metode pembelajaran dalam mata kuliah ini yang pertama adalah karena kita masih dalam situasi pandemi ya, dan belum tentu semua teman kita itu bisa hadir di kelas karena mungkin belum vaksin atau mungkin masih ada jauh di rumah atau mungkin merasa takut tentang masih tertular COVID. Jadi kita sebagian pembelajarannya itu ada yang online, ada yang offline, dan kita menggabungkan antara online dan offline atau yang disebut dengan hybrid learning. Kita akan mengadakan grup WA, dan di mana dalam grup WA itu saya akan memberikan materi yang terkait dengan pembelajaran yang akan kita pelajari minggu ini. Kemudian saya juga akan membagikan link YouTube. Saya sudah membuat beberapa video di YouTube yang nanti akan saya share melalui grup WA tersebut. Dan di grup WA itu kita juga bisa berdiskusi. Kalau misalnya ada yang kurang jelas dari video yang saya share di YouTube itu, kalau ada yang kurang jelas kita bisa didiskusikan dalam grup WhatsApp tersebut. Kemudian kita juga akan ada kuliah melalui Zoom meeting. Jadi ini ya. Jadi kita akan melakukan beberapa metode kuliah online dalam kuliah ini. Selain itu kita juga ada kuliah offline. Jadi blended ya, antara offline dan online. Jadi mungkin sebagian teman-teman ada yang bisa datang langsung ke kelas offline, ada juga sebagian yang lain yang online menyimak dari Zoom meeting, dan itu dilakukan dalam waktu bersamaan atau dikenal dengan metode hybrid learning atau blended learning system. Dan nanti di akhir mungkin sekitar 4 pertemuan terakhir, skala pertemuan pertama sampai pertemuan 10 itu saya yang membagikan ilmu kepada teman-teman. Di 4 pertemuan terakhir itu teman-teman yang gantian memberikan ilmunya ke saya dan juga kepada teman-teman yang lain dengan melakukan presentasi hasil dari tugas kelompoknya. Kemudian kita juga akan melakukan virtual tour. Nanti kita akan mengunjungi Parangtritis Geomaritime Science Park, yaitu sebuah museum di mana di sana akan dijelaskan tentang potensi maritim dan laut di Indonesia, khususnya untuk bidang pariwisata, dan kita juga akan dikenalkan bencana yang bisa mengancam kawasan wisata pantai atau wisata laut itu ya. Kita akan melakukan virtual tour mungkin pada pertemuan kelima. Dan terakhir kita juga akan melakukan observasi DTW. Nah, ini masih opsional ya. Kita melihat situasi apakah sudah memungkinkan untuk melakukan kunjungan ke lapangan atau ke objek wisata. Nanti kita akan melakukan observasi kalau sudah memungkinkan. Kita akan mengamati komponen pariwisata apa saja yang ada di DTW, khususnya pada daya tarik wisata yang berbasis bentang lahan. Sistem penilaian ada 6 unsur pokok yang akan dinilai dalam kuliah ini. Yang pertama, kehadiran dan keaktifan di kelas. Kemudian tugas individu, tugas kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Tapi dari kelima komponen ini yang paling besar tentu adalah dari ujian akhir semester, yaitu 35%. Kemudian ujian tengah semester prosentasenya adalah 30%, tugas kelompok 15%, tugas individu 10%, dan kehadiran serta keaktifan di kelas itu 10%. Itu sistem penilaiannya. Jadi kalau ditotalkan semuanya 100% nilainya. Masih semangat semuanya? Semangat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, masih semangat ternyata ya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ini. Kita ada beberapa aturan main dalam kuliah ini. Yang pertama, harus berseragam lengkap ya. Ini sesuai dengan aturan di kampus kita. Kemudian tidak terlambat, dan toleransi keterlambatan itu maksimal 15 menit. Baik itu offline maupun online. Jadi nanti bagi yang online itu pada lewat dari 15 menit akan saya tutup Zoom-nya, sehingga tidak bisa lagi masuk. Kemudian mematuhi aturan lain yang berlaku di Stipram, misalnya pakai sepatu yang lengkap, Mas itu kamu pakai celana apa itu Mas? Udah lengkap ya, ya. Pakai dasi ya. Kemudian rambutnya nggak boleh panjang, nggak boleh pakai anting-anting, dan tidak membuka laptop, HP selama perkuliahan berlangsung, dan masuk kelas sesuai dengan jadwal. Apakah peraturan ini bisa disepakati? Bisa. Oke, terima kasih. Ini yang akan kita berlakukan mulai minggu depan ya.
Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan pada pertemuan pertama ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Oh ya, ada yang lupa, ini kontak person saya ya, bisa dicatat nomor telepon saya dan juga alamat email saya. Karena beberapa tugas itu harus dikumpulkan melalui email. Dan juga mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WA dan itu nomor saya. Baik, demikian pertemuan pertama dari mata kuliah Tourism Geografi atau Geografi Pariwisata. Kita ketemu lagi minggu depan masih di jam dan kelas yang sama. Saya akhiri, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya akhiri, semangat pagi semuanya. Pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.